Pernahkah Anda merasa tubuh tidak sekuat dulu? Bangun pagi lebih cepat lelah, semangat menurun, atau ada perubahan kecil pada area vital yang selama ini jarang dibicarakan? Banyak pria lansia menganggap hal ini wajar karena usia. Padahal, tubuh sebenarnya sedang berbicara. Di ruang konsultasi, sering saya temui pasien yang awalnya hanya mengeluh capek biasa. Ada juga yang merasa vitalitas menurun, tidur tidak nyenyak, atau kepercayaan diri ikut melemah. Setelah diperiksa lebih dalam, ternyata ada tekanan darah yang mulai naik, gula darah yang tidak stabil, atau hormon yang perlahan berubah. Semua itu memberi sinyal bahwa tubuh sedang butuh perhatian. Data dari World Health Organization menunjukkan bahwa banyak masalah kesehatan pada usia lanjut sebenarnya berkembang secara perlahan, bukan muncul tiba-tiba. Diawali dari pola makan yang kurang seimbang, kurang bergerak, stres berkepanjangan, hingga kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Yang menarik, salah satu petunjuk awal kondisi kesehatan pria justru bisa terlihat dari vitalitas dan fungsi Mr. P. Bukan semata soal kemampuan seksual, tapi juga tentang aliran darah, kesehatan jantung, metabolisme, bahkan kondisi saraf. Saat bagian ini mulai berubah, seringkali itu adalah alarm dini dari tubuh. Bayangkan jika Anda bisa mengenali tanda-tanda itu lebih cepat. Bayangkan jika perubahan kecil hari ini bisa mencegah masalah besar di masa depan. Lebih banyak energi untuk bermain dengan cucu, lebih nyaman saat beraktivitas, dan lebih percaya diri menjalani hari. Di video ini, kita akan membahas secara sederhana dan jelas bagaimana tubuh memberi sinyal, apa saja penyebab vitalitas menurun, serta langkah praktis yang bisa mulai Anda lakukan dari rumah. Semua disampaikan seperti sedang ngobrol santai di ruang dokter, tanpa istilah rumit. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, jika tubuh Anda sedang mencoba memberi pesan lewat perubahan kecil hari ini, apakah Anda sudah siap untuk mendengarkannya? Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak, Ibu, saya ingin mulai dengan cerita nyata dari ruang praktik saya. Suatu pagi, seorang ibu usia 62 tahun datang dengan wajah lelah. Beliau bilang badannya sering terasa berat, perut gampang kembung, dan sendi lutut mulai sering nyeri. Saat saya tanya pola makannya, jawabannya membuat saya tersenyum. "Dok, saya tiap hari makan sayur, bahkan kadang cuma sayur sama nasi." Banyak lansia merasa sudah melakukan hal yang benar karena rajin makan sayur. Padahal tubuh di usia 50-70 tahun tidak bekerja sama seperti saat masih muda. Pencernaan melambat, ginjal tidak sekuat dulu menyaring sisa metabolisme, dan otot mulai kehilangan massa kalau asupan protein kurang. Menurut World Health Organization, kebutuhan nutrisi lansia harus lebih seimbang, tidak hanya fokus pada serat, tapi juga protein, cairan, dan mikronutrien. Kalau terlalu berat di satu sisi, misalnya hanya sayur tanpa lauk cukup, tubuh bisa kekurangan energi dan otot makin melemah. Saya lalu gali lebih dalam kebiasaan ibu tadi. Ternyata hampir setiap hari beliau makan bayam, kol mentah sebagai lalapan, dan sesekali sayur asin karena praktis. Minum air putih juga jarang karena takut sering ke kamar mandi. Disinilah masalah mulai muncul. Mayo Clinic menjelaskan bahwa pada usia lanjut, sistem pencernaan lebih sensitif terhadap serat kasar dan makanan penghasil gas. Sayur tertentu, apalagi kalau dimakan mentah atau berlebihan, bisa menyebabkan perut begah, sulit BAB, bahkan memperparah rasa tidak nyaman di lambung. Sementara itu, beberapa sayuran seperti bayam atau daun singkong mengandung oksalat alami. Kalau dikonsumsi terlalu sering,
terutama pada lansia dengan fungsi ginjal yang sudah menurun, zat ini bisa memperberat kerja ginjal dan memicu nyeri sendi pada sebagian orang. Saya juga sering menemui pasien yang rajin minum jus sayur mentah karena ingin detoks. Padahal, tubuh kita sebenarnya sudah punya sistem detoks sendiri lewat hati dan ginjal. Harvard Medical School menegaskan bahwa tidak ada bukti kuat jus detoks memperbaiki kesehatan organ. Justru, pada lansia bisa memicu gangguan pencernaan bila dilakukan terus-menerus. Setelah saya jelaskan pelan-pelan, ibu tadi mulai mengerti. Saya sarankan sayurnya tetap dimakan, tapi dimasak sampai cukup empuk, jenisnya divariasikan, dan selalu ditemani protein seperti tahu, tempe, ikan, atau telur. Saya juga minta beliau minum air putih sedikit-sedikit tapi sering. Beberapa minggu kemudian beliau datang lagi. "Dok, sekarang perut sudah jarang kembung, badan juga lebih ringan." Itu momen yang selalu membuat saya terharu. Karena di usia lanjut, tubuh masih bisa membaik, asal kita mau menyesuaikan kebiasaan makan dengan kondisi sekarang. Sayur tetap penting, tapi cara memilih dan mengolahnya jauh lebih penting. Saya ingin Bapak Ibu ingat satu hal sederhana. Sehat bukan soal banyaknya sayur yang masuk ke piring, tapi tentang keseimbangan. Saat kita memahami kebutuhan tubuh sendiri, makan bukan hanya jadi rutinitas, tapi menjadi bagian dari proses merawat diri. Bapak, Ibu, di ruang praktek saya sering sekali mendengar kalimat seperti ini. "Dok, kok akhir-akhir ini perut saya sering kembung ya? Padahal makannya cuma sayur." Atau ada juga yang bilang, "Sendi lutut kok makin sering nyeri? Padahal saya sudah mengurangi daging." Kalau sudah begitu, saya biasanya tersenyum lalu bertanya pelan-pelan, "Sayurnya apa saja, Bu, Pak?" Dan jawabannya hampir selalu sama. Kol mentah sebagai lalapan, bayam hampir tiap hari, kadang sawi, kadang brokoli, ditambah sayur asin karena praktis. Disinilah banyak lansia tidak sadar bahwa tubuh usia 50-70 tahun punya cara kerja berbeda. Beberapa jenis sayur memang sangat baik, tapi kalau dikonsumsi mentah, terlalu sering atau dalam porsi besar, justru bisa memicu masalah. Contohnya, kol, brokoli, dan sawi. Sayuran ini mengandung serat kasar dan gas alami. Pada usia muda, mungkin tidak terasa apa-apa, tapi pada lansia bisa menyebabkan perut penuh, sering sendawa, bahkan rasa mual ringan. Mayo Clinic menjelaskan bahwa sistem pencernaan lansia lebih sensitif terhadap makanan tinggi gas dan serat keras. Kalau tidak dimasak sampai cukup empuk, makanan ini bisa membuat lambung bekerja lebih berat. Saya pernah menangani seorang bapak 64 tahun yang hampir setiap malam makan kol mentah. Beliau datang dengan keluhan perut seperti balon dan sulit tidur karena rasa begah. Setelah kolnya mulai ditumis ringan atau direbus sebentar, keluhannya jauh berkurang hanya dalam beberapa hari. Lalu ada juga bayam dan daun singkong. Sayur ini mengandung oksalat alami. Pada sebagian lansia, terutama yang fungsi ginjalnya sudah menurun, zat ini bisa memperberat kerja ginjal dan memicu nyeri sendi kalau dikonsumsi terlalu sering. Menurut Harvard Medical School, keseimbangan mineral pada lansia mudah terganggu, sehingga asupan makanan tertentu perlu diperhatikan, terutama yang dapat mempengaruhi ginjal dan persendian. Masalah lain yang sering saya temui adalah kebiasaan makan sayur asin, acar, atau sayur kalengan. Ini praktis, tapi kandungan garamnya tinggi. World Health Organization menyebutkan bahwa konsumsi natrium berlebihan pada lansia sangat berkaitan dengan tekanan darah tinggi dan risiko penyakit jantung. Saya pernah menemui ibu 68 tahun yang tekanan darahnya sulit turun walau sudah minum obat. Setelah saya telusuri, ternyata hampir setiap hari beliau makan sawi asin. Begitu diganti dengan sayur segar yang dimasak sendiri, tekanan darahnya perlahan lebih stabil. Di titik ini saya selalu jelaskan ke pasien dengan bahasa sederhana. Sayur tetap penting, tapi tubuh lansia butuh sayur yang ramah. Artinya, dimasak sampai empuk, tidak terlalu asin, dan tidak dikonsumsi satu jenis terus-menerus.
Saya juga ingatkan untuk mengunyah pelan, makan dengan porsi wajar, dan jangan lupa lauk berprotein seperti ikan, tahu, tempe, atau telur. Karena tanpa protein yang cukup, otot akan makin lemah dan tubuh terasa cepat lelah walau sudah banyak makan sayur. Bapak Ibu, tubuh kita selalu memberi tanda. Perut kembung, sendi nyeri, atau badan terasa berat setelah makan itu bukan hal sepele. Itu cara tubuh berkata, tolong perhatikan apa yang masuk. Saat kita mulai mendengarkan sinyal kecil ini dan memperbaiki pilihan makanan, biasanya perubahan positif terasa perlahan. Tidur lebih nyaman, perut lebih ringan, dan energi harian mulai kembali. Dan di usia lanjut, itu adalah kemenangan kecil yang sangat berarti. Bapak Ibu, ada satu hal penting yang sering terlewat saat kita bicara soal sayur. Bukan hanya jenis sayurnya yang perlu diperhatikan, tapi juga kondisi kesehatan dan obat yang sedang diminum. Saya pernah menangani seorang bapak usia 69 tahun dengan riwayat darah tinggi. Beliau rajin makan sayur hijau setiap hari karena ingin hidup lebih sehat. Tapi beberapa minggu terakhir, beliau sering merasa pusing ringan dan jantung berdebar. Saat saya tanya lebih detail, ternyata beliau sedang rutin minum obat tekanan darah, lalu menambah konsumsi sayur hijau pekat, seperti bayam dan kangkung, hampir setiap hari. Disinilah saya mulai menjelaskan pelan-pelan. Pada lansia, tubuh tidak lagi sefleksibel dulu dalam menyeimbangkan mineral dan cairan. Sayuran tertentu mengandung kalium cukup tinggi. Kalau dikonsumsi berlebihan, terutama pada orang yang punya masalah ginjal atau sedang minum obat tertentu, kadar kalium bisa naik dan memicu rasa lemas, pusing, bahkan gangguan irama jantung ringan. Mayo Clinic menjelaskan bahwa lansia dengan fungsi ginjal menurun perlu lebih berhati-hati dengan makanan tinggi kalium dan oksalat, termasuk beberapa jenis sayuran hijau, karena tubuh lebih sulit membuang kelebihannya. Saya juga sering menemui pasien diabetes usia lanjut yang terlalu fokus ke sayur, tapi lupa menyeimbangkan dengan protein. Akibatnya, gula darah memang tidak melonjak, tapi tubuh terasa lemah, otot makin menyusut, dan berat badan turun tanpa disadari. Menurut Harvard Medical School, lansia membutuhkan asupan protein yang cukup setiap hari untuk menjaga massa otot, kekuatan tubuh, dan daya tahan. Kalau hanya makan sayur dan nasi, tubuh kekurangan bahan baku untuk memperbaiki jaringan. Ada pula cerita dari seorang ibu 66 tahun yang rutin makan lalapan mentah karena katanya lebih alami. Tapi beliau sering mengeluh diare ringan dan perut tidak nyaman. Setelah saya sarankan, sayurnya dimasak sebentar dan dikunyah lebih pelan, keluhannya berangsur hilang. World Health Organization menekankan bahwa keamanan pangan pada lansia sangat penting. Sistem imun sudah tidak sekuat dulu, sehingga konsumsi sayur mentah beresiko membawa bakteri atau parasit bila tidak dicuci dan diolah dengan baik. Di ruang praktek, saya selalu mengingatkan pasien seperti ini. Tubuh lansia itu ibarat mesin yang sudah lama bekerja, masih kuat tapi perlu perlakuan lebih lembut. Makanan yang terlalu mentah, terlalu asin, atau terlalu monoton bisa membuat mesin ini protes. Karena itu, saya sarankan pola sederhana. Variasikan sayur setiap hari, masak sampai cukup empuk, tambahkan lauk berprotein di setiap waktu makan. Minum air putih sedikit-sedikit tapi sering. Dan jangan ragu bertanya ke dokter kalau sedang minum obat rutin. Bapak Ibu, sehat di usia 50-70 tahun bukan soal pantangan ketat. Ini soal memahami tubuh sendiri. Kalau setelah makan sayur tertentu perut terasa tidak enak, sendi nyeri, atau badan jadi lemas, itu bukan kebetulan, itu sinyal. Saat kita mulai peka terhadap sinyal kecil ini dan menyesuaikan pola makan, biasanya tubuh merespons dengan baik. Energi harian perlahan kembali, pencernaan lebih nyaman, dan aktivitas sehari-hari terasa lebih ringan. Dan bagi saya sebagai dokter, melihat pasien lansia kembali tersenyum karena badannya terasa lebih enak, itu adalah kebahagiaan tersendiri. Bapak, Ibu, di titik ini biasanya saya berkata begini ke pasien. Kita tidak perlu berhenti makan sayur.
Kita hanya perlu membuat sayur itu lebih bersahabat dengan tubuh. Saya pernah menangani seorang ibu 70 tahun yang datang dengan wajah lelah. Keluhannya sederhana, badan cepat capek, perut sering penuh, dan nafsu makan menurun. Setelah saya tanya, ternyata beliau makan sayur hampir setiap waktu makan, tapi lauknya sangat sedikit. Air putih juga jarang, karena takut sering bolak-balik ke kamar mandi. Saya tidak langsung memberi obat. Saya ajak beliau mulai dari kebiasaan kecil. Pertama, cara memasak. Saya sarankan sayur direbus atau ditumis ringan sampai cukup empuk. Bukan terlalu matang, tapi juga tidak mentah. Ini membantu pencernaan bekerja lebih ringan dan mengurangi risiko perut kembung. Kedua, variasi jenis sayur. Jangan terpaku pada bayam atau kol setiap hari. Ganti-ganti dengan wortel, labu, buncis, atau oyong. Tubuh lansia butuh ragam vitamin dan mineral, bukan satu jenis saja. Ketiga, selalu tambahkan protein. Bisa ikan, tahu, tempe, telur, atau ayam rebus. Harvard Medical School menjelaskan bahwa lansia membutuhkan protein cukup setiap hari untuk menjaga kekuatan otot, daya tahan tubuh, dan energi harian. Kalau hanya makan sayur dan nasi, tubuh akan terasa lemas, walau perut kenyang. Keempat, batasi sayur asin dan olahan. Lebih baik sayur segar yang dimasak sendiri. World Health Organization menegaskan bahwa asupan garam berlebih meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan gangguan jantung, terutama pada usia lanjut. Kelima, minum air putih sedikit-sedikit tapi sering. Jangan menunggu haus. Cairan membantu ginjal membuang sisa metabolisme dari makanan, termasuk dari sayur. Saya juga selalu mengingatkan soal porsi. Makanlah secukupnya, kunyah pelan, dan berhenti sebelum terlalu kenyang. Sistem pencernaan lansia bekerja lebih lambat, jadi memberi jeda sangat membantu tubuh menyesuaikan. Mayo Clinic menyebutkan bahwa pola makan lansia sebaiknya fokus pada makanan yang mudah dicerna, rendah garam, cukup protein, dan kaya nutrisi alami agar tubuh tetap bertenaga tanpa memberatkan organ. Beberapa minggu setelah ibu tadi mengikuti saran sederhana ini, beliau datang lagi dengan wajah lebih cerah. "Dok, sekarang makan lebih enak. Perut jarang kembung. Badan juga nggak gampang capek." Bagi saya, itu bukti bahwa perubahan kecil yang dilakukan konsisten jauh lebih berpengaruh daripada diet ketat yang hanya bertahan sebentar. Bapak Ibu, tubuh kita di usia 50-70 tahun masih sangat bisa diajak bekerja sama, asal kita mau mendengarkan sinyalnya. Kalau setelah makan sayur tertentu perut terasa tidak nyaman, ganti jenisnya. Kalau badan terasa lemah, tambahkan protein. Kalau tekanan darah sulit turun, kurangi sayur asin. Semua ini bukan larangan keras, tapi penyesuaian agar tubuh merasa lebih nyaman. Ingat, tujuan kita bukan sekadar kenyang. Tujuan kita adalah tetap bisa bergerak, tidur lebih nyenyak, dan menjalani hari dengan energi yang cukup. Dan itu dimulai dari piring makan kita sendiri setiap hari. Sahabat sehat, ingatlah bahwa tubuh kita selalu memberi sinyal. Kadang lewat rasa lelah, kadang lewat perubahan vitalitas, termasuk kondisi Mr. P. Jangan pernah menganggapnya sebagai hal sepele atau sekadar akibat usia. Banyak laporan kesehatan dari organisasi dunia seperti World Health Organization menunjukkan bahwa penurunan fungsi tubuh di usia lanjut sering berkaitan dengan pola hidup, nutrisi, kualitas tidur, stres, serta penyakit kronis yang sebenarnya bisa dicegah atau dikendalikan sejak dini. Mulailah dari langkah kecil hari ini. Perhatikan apa yang Anda makan. Kurangi gula berlebih, gorengan, dan makanan olahan. Perbanyak sayur, buah, protein sehat, serta air putih. Usahakan bergerak ringan setiap hari, walau hanya jalan kaki 20 menit. Jaga waktu tidur tetap teratur. Yang tidak kalah penting, jangan malu berkonsultasi ke dokter bila ada perubahan pada tubuh Anda. Ingat, sehat bukan soal kuat saja, tapi soal konsisten merawat diri. Vitalitas bukan hanya tentang kemampuan fisik, tapi juga tentang semangat hidup, kepercayaan diri, dan kualitas kebersamaan dengan keluarga tercinta.
Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada orang tua, pasangan, atau sahabat Anda. Bisa jadi informasi sederhana ini menjadi langkah awal mereka untuk hidup lebih sehat. Tetaplah sayangi tubuh Anda, karena kesehatan adalah investasi paling berharga di usia berapapun. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga Anda selalu diberi kesehatan, ketenangan, serta umur panjang yang berkualitas.